Ekspresi bersama Bio. Sebelum melanjutkan, tolong bantu saya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng demi meningkatkan konten yang semakin berkualitas dan lebih baik lagi. Terima kasih. Halo, berjumpa lagi di channel Lutz Woodworking, channel yang belum menjadi favorit kita semua. Kali ini kita akan mengangkat tema Q&A seputar water base, tentunya sesuai kapasitas pribadi saya. Dan yang paling menarik, semua pertanyaan ini bukan berasal dari orang lain, melainkan dari unek-unek pribadi saya dulu, yang mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman yang baru mulai. Apa kelebihan dan kenapa memakai water base? Jawabannya adalah, kalau boleh jujur, awalnya kita ngikutin kreator-kreator di YouTube. Mereka banyak yang memakai cat water base, dan lambat laun akhirnya kita menemukan enaknya itu di mana. Di antaranya pengencernya cukup memakai air, enggak berbau, jelas mungkin lebih aman ya. Dan yang terakhir adalah bersihin koas atau spray atau media pembantu kita untuk mengecat itu bersihnya gampang. Kita tinggal pakai air aja, nggak usah pakai thinner. Saat kita melakukan proses pengecatan, entah itu staining atau primer atau top coat, itu tidak mungkin dilakukan hanya satu kali lapisan ya. Kadang kita harus menunggu lapisan satu kering dan bisa melanjutkan ke lapisan selanjutnya. Dan salah satu atau diantaranya kelebihan cat water base itu dimana kalau kita memakai foam gas atau kuas busa, kita tinggal merendamnya di air sembari nunggu proyek kita kering dan masih bisa dipakai lagi. Dan kalau teman-teman memakai spray, kita hanya tinggal memasukkan air, kemudian dengan tujuan untuk mengeluarkan sisa-sisa cat di dalam spray agar tidak keburu kering saat nanti mau digunakan kembali, karena itu akan mengganggu proses penyemprotan. Dan yang perlu diingat, air adalah media yang paling murah, bisa dikatakan gratis malah, beda dengan solvent. Kenapa saya bilang begitu? Karena solvent itu pakai thinner, dan semurah-murahnya thinner itu beli ya. Beda dengan air. Kalau mau kirain sih pakai lem mineral. Nggak bercanda. Intinya kita bisa menunggu media atau proyek kita kering dengan tenang dan bisa lanjut ke tahap atau ke proses selanjutnya. Selanjutnya, pertanyaan yang pernah muncul di unek-unek saya yaitu, apa itu wood pillar dan apa itu wood putty, dan apakah itu semua sama? Pada dasarnya wood pillar dan wood putty memiliki fungsi yang sama, yaitu menutup pori-pori pada substrat kayu, yaitu dimana pori-pori ini pori-pori kecil ya om, namun memiliki hasil arah yang berbeda. Kalau wood pillar biasanya lanjut atau cenderung ke warna-warna seperti kayu, berbeda dengan wood putty. Kalau wood pillar itu contohnya kita bisa lanjut ke staining atau ke warna-warna natural. Kalau wood putty umumnya itu berwarna putih dan biasanya lanjut ke warna-warna solid, tapi dengan fungsi yang sama, yaitu menutup pori-pori kecil. Untuk sebelumnya, kita akan merekomendasikan tahapan pengamplasan yang menurut saya paling baik. Ini hasil sharing tentunya, yaitu dengan 3 kali tahapan pengamplasan. Pertama adalah kenali substrat kayu terlebih dahulu. Kita kalau misalkan ini berbulu, teman-teman bisa lihat, bisa awali dengan kertas amplas 60 atau 80, lanjut ke pertengahan 240, terakhir ke 400. Kalau medianya seperti ini atau yang ini, teman-teman bisa mengawalinya dengan kertas 100, yang lanjut 240 dan terakhir 400. Itu tergantung kondisi kan ya om. Kalau ini udah agak itulah
pori-porinya. Kenapa 3 kali tahapan? Kenapa enggak 2 kali aja? Dari 100 loncat ke 400 misalnya. Toh hasilnya kan sama harusnya. Alasannya adalah kita bisa analogikan ke sebuah bukit. Yang pertama, bila kita awali dengan hanya 100 misalnya, itu akan mengikis hanya bagian paling atas. Dan bila kita langsung lompat ke 400, itu bagian tengahnya terlewat, yang akibatnya abrasif atau bekas amplas dipaksa untuk masuk ke pori-pori kayu karena langsung maksa ngikis bagian dasar. Hasilnya licin emang, dan itu akan terasa saat kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Hasil abrasif yang masuk ke pori itu akan menempel ke stain atau pecat primer, dan cirinya suka banyak serbu kayu nempel di koas karena sifat abrasif kayu itu tidak mencengkram ke pori-pori kayu. Dia hanya dipaksa masuk ke proses pengamplasan. Untuk itu, kita merekomendasikan untuk menyiasati dengan 3 tahapan tadi demi meminimalisir abrasif kayu yang masuk ke pori tadi. Jadi, fungsi dari amplas 240 adalah sebagai penengah yang memperkecil pori, yang kemudian diperkecil lagi dengan amplas yang terakhir yaitu 400. Dan perlu diketahui, sebenarnya ada cara praktis bisa melakukan hanya 2 tahapan pengamplasan, yaitu 100 loncat ke 400 misalnya, dengan catatan misalnya langsung timpa oleh wood pillar atau wood putty. Beda dengan abrasif kayu, wood pillar atau wood putty memiliki cengkraman kuat ke pori-pori kayu dan bisa lanjut ke proses selanjutnya, mau staining, natural atau solid, tergantung arah kita kemana. Jadi teman-teman terserah ya mau ambil proses mana. Oke, kayaknya cukup sekian untuk konten kali ini. Selamat ulang tahun untuk bioindustri dan selamat menunaikan ibadah puasa untuk menjalankan, karena sebentar lagi buka ya. Nanti kita akan lanjut ke konten berikutnya. Bye bye.